Shalom keluarga damai, kita bersyukur atas anugerah dan penyertaan Tuhan yang terus menopang dan menolong kita sebagai umat tebusan Kristus. Terkhusus saat kita merayakan dan memperingati Hari Ayah, perenungan kita hari ini bertemakan ayah sebagai teladan iman. Menghidupi peran sebagai seorang ayah atau kepala keluarga bagi keluarganya sesuai dengan kehendak Tuhan adalah sebuah proses seumur hidup. Dalam menjalani peran tersebut pun, sebagai seorang ayah membutuhkan anugerah Allah dan tentunya dukungan dari seluruh keluarga. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, teladan dan figur Bapa kami yang sempurna bagi kami. Terima kasih atas kasih-Mu dan bimbingan-Mu atas setiap kami, sehingga kami diberikan anugerah untuk menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati, kiranya Tuhan mau berbicara kepada kami pagi ini. Dan firman-Mu yang penuh kuasa mengerjakan perubahan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan kita pagi ini diambil dari kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan untuk kita bersama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikian bunyi firman Tuhan bagi setiap kita yang rindu hidup sesuai dengan isi hati Tuhan. Keluarga damai, dalam bacaan kita disebutkan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan dan selalu hidup benar. Ayub tidak hanya beriman kepada Tuhan, tetapi dia juga mengajarkan dan meneladani imannya kepada keluarganya. Dengan setia, Ayub berperan sebagai imam bagi keluarganya, membawa anak-anak dan istrinya takut akan Tuhan dan senantiasa mencari Tuhan. Ayat 5 mengatakan setiap kali sesudah anak-anaknya berpesta, Ayub memanggil mereka untuk datang kepada Tuhan dan mempersembahkan korban kepada Allah, dan mengajak anak-anaknya mengakui segala dosa yang diperbuat oleh anak-anaknya, sekalipun tidak disadari oleh mereka. Ayub mengajarkan pentingnya pengakuan dosa dan pembaruan hidup di hadapan Allah. Dan kebiasaan ini Ayub lakukan terus-menerus secara intensional, membawa keluarganya untuk beribadah dan takut kepada Tuhan. Bahkan pada saat Ayub jatuh miskin, pada saat dia bersama keluarganya ada di dalam titik terendah dalam hidupnya, Ayub tetap beriman. Iman Ayub tetap berbicara. Dalam pasal 2 ayat 9-10 dikisahkan saat
istri Ayub menyuruh Ayub untuk mengutuki Allah oleh karena penderitaan yang mereka alami, Ayub tetap bertekun dan bertahan dalam imannya kepada Allah. Ayub tetap beriman dan percaya kepada Allah. Ayub tetap mengajarkan iman yang benar dan kesetiaan kepada Allah, khususnya kepada istrinya yang pada saat itu sudah tidak lagi beriman kepada Allah. Sehingga Alkitab mengatakan di dalam pasal 2 ayat 10, di hadapan Tuhan Ayub tetap hidup benar di tengah kondisi hidupnya yang sangat terpuruk. Bercermin pada sosok Ayub ini, bagaimana sebagai seorang ayah ataupun sebagai seorang kepala keluarga dapat beriman sebagai tokoh iman, teladan iman bagi keluarga kita masing-masing di masa sekarang ini. Salah satunya sebagai kepala keluarga kita dapat mengajak bahkan mengharuskan anak-anak dan istri untuk beribadah bersama pada hari Minggu di gereja. Itu seminggu sekali beribadah bersama. Dalam keseharian kita dapat menjadi seorang yang berinisiatif untuk mengajak keluarga membaca firman Tuhan bersama, merenungkan, menggumulkannya, berdoa bersama sebagai satu keluarga. Tentu tidak ketinggalan iman yang kita ajarkan juga kita hidupi, kita teladankan dalam keseharian, dalam bentuk pola pikir kita yang terus diubahkan oleh Tuhan, perbuatan, perkataan, dan seluruh perilaku hidup kita sebagai wujud iman kita kepada Allah. Hal terpenting yang tidak boleh kita lupakan dalam menjalankan peran sebagai teladan iman bagi keluarga, kita membutuhkan kekuatan dari Allah sendiri dan ketekunan yang diajarkan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Karena itu sebagai kepala keluarga penting sekali kita memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Kita memiliki relasi yang dekat dengan Allah secara pribadi. Kita butuh terus mendekatkan diri dan bertekun di dalam waktu pribadi kita dengan Allah. Kiranya Yesus Kristus serta Roh-Nya yang penuh kuasa memampukan kita sebagai kepala keluarga untuk meneladankan iman bagi keluarga kita. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, Allah yang beranugerah mendiami diri kita, Allah yang beranugerah untuk terus mendampingi kami. Berikanlah kami kuasa-Mu dan kekuatan-Mu untuk menghidupi peran iman di tengah keluarga yang Tuhan percayakan kepada kami. Agar keluarga kami pun dapat merasakan dan mengalami kasih, kelembutan, dan kehangatan kasih Allah Bapa yang sempurna. Seringkali kami lemah dan tidak sempurna dalam menjalani peran sebagai iman. Namun kiranya Allah terus beranugerah membentuk dan membaharui kami, agar dalam peran sebagai teladan iman, kami pun boleh makin mengenal dan mengalami pribadi Allah yang sempurna. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati keluarga damai.